رجعت مغربية، رجعت مغربية. يحيى عطية الله فوق المرسى. Sepak bola adalah olahraga emosi. Ketika sebuah tim memikul harapan nasional, setiap momen bisa menjadi penentu sejarah. Tak ada panggung yang lebih besar di Afrika selain final Piala Afrika atau yang biasa disebut AFCON tahun 2025. Sebuah kesempatan langka untuk mengakhiri penantian 50 tahun bagi tuan rumah Maroko. Di pusat drama itu pun berdiri satu nama, Brahim Diaz. Maroko memasuki AFCON tahun 2025 sebagai salah satu tim favorit. Dipadu talenta tim seperti Achraf Hakimi dan Yassine Bono, Atlas Lions menjalani turnamen dengan performa menonjol. Di tengah perjalanan, Brahim Diaz menjadi nyawa serangan tim dengan performa impresifnya. Ia mencetak gol di setiap 1 dari 5 pertandingan pertama Maroko di turnamen itu, menjadikannya top scorer kompetisi. Momentum itu pun membawa harapan besar, melihat Maroko meraih gelar pertama mereka sejak tahun 1976. Namun, babak final melawan Senegal pada 18 Januari tahun 2026 di Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, berubah menjadi kisah bertolak belakang. Final itu berjalan tanpa gol dalam waktu normal dan perpanjangan waktu. Pertandingan diwarnai drama besar ketika gol Senegal sempat dianulir dan ketegangan pun mencuat. Dalam situasi tegang, wasit menunjuk titik putih setelah VAR mengkonfirmasi pelanggaran di kotak penalti. Namun momen itulah yang menjadi titik balik tak terduga bagi Maroko. Brahim Diaz yang tampil luar biasa sepanjang turnamen maju sebagai eksekutor penalti tersebut. Peluang emas untuk menyegel gelar juara bagi tuan rumah. Namun tendangan Panenka lemah yang ia pilih mudah diantisipasi dan ditangkap oleh kiper Senegal, yakni Edouard Mendy. Momen yang mengguncang stadion dan jutaan penggemar. Sesaat setelah itu, Senegal memanfaatkan momentum dan Pep Gueye mencetak gol di menit tambahan, mengunci kemenangan 1-0 untuk Senegal dan membuat Maroko pun gagal menjuarai AFCON setelah separuh abad menunggu. Brahim Diaz kemudian pun mengeluarkan pernyataan emosional di media sosial, mengakui tanggung jawab penuh atas kegagalannya dan meminta maaf kepada pendukung Maroko. Ia berkata bahwa luka ini tidak mudah sembuh, namun bertekad untuk bangkit demi semua orang yang percaya padanya. Pernyataan itu pun termuat di banyak media karena mencerminkan rasa sakit yang nyata dari seorang atlet yang dikaitkan dengan harapan jutaan fans. Kemarin saya gagal dan mengambil tanggung jawab sepenuhnya. Saya akan terus maju sampai suatu hari saya bisa memberi kembali semua cinta ini. Kritik terhadap Diaz tidak hanya datang dari fans biasa, tetapi juga media dan mantan pemain. Banyak pihak menyebutkan bahwa keputusan memilih Panenka pada momen paling krusial sebagai kesalahan fatal, yang kini menjadi simbol overconfidence yang mahal harganya. Dalih bahwa tekanan luar biasa dan lamanya delay pertandingan lebih dari 14 menit akibat protes Senegal mempengaruhi psikologis pemain juga ramai diperbincangkan. Namun sebagian analis menilai eksekusi itu sendiri adalah kejadian yang tidak bisa dibenarkan dalam situasi final sebesar itu. Komentar tajam dari pelatih veteran seperti Hervé Renard menyebutkan bahwa dalam situasi seperti itu, kesalahan penalti semacam itu adalah tindakan tidak menghormati rakyat dan sejarah panjang perjuangan tim, menyiratkan seberapa besar beban yang kini melekat pada pemain 26 tahun tersebut. Di samping itu, drama final ini pun bahkan mencakup insiden tak biasanya. Tim Senegal sempat meninggalkan lapangan sebagai protes sebelum pertandingan dilanjutkan.
hal yang bahkan mempengaruhi momentum mental tim tuan rumah. Walaupun final ini menjadi sorotan hitam, statistik Diaz pun tetap mencerminkan bahwa ia adalah salah satu pilar yang membuat Maroko melaju sejauh itu. Menjadi top scorer AFCON tahun 2025. Dengan gol di setiap 5 laga pertama, menunjukkan konsistensinya. Sebuah catatan yang mungkin cepat dilupakan karena satu momen krusial. Ini bukan hanya tentang kegagalan satu tendangan, tetapi tentang bagaimana sepak bola dapat menyederhanakan warisan seseorang menjadi satu gambaran saja. Padahal di balik itu terdapat perjalanan panjang dedikasi, kerja keras, dan perjuangan tim. Senegal kini naik panggung sebagai juara AFCON kedua mereka dalam 5 edisi terakhir. Sebuah prestasi besar yang menambah kebanggaan sepak bola Afrika dan menarik sorotan global. Hal ini juga membuat Maroko mencapai peringkat FIFA terbaik mereka, meskipun tanpa trofi. Sebuah indikasi bahwa performa tim secara keseluruhan tetap diakui dunia. Namun bagi Maroko, penantian gelar tetap berlanjut. Bahkan saat fans dan federasi sepak bola mempertimbangkan langkah hukum terkait insiden dan penanganan final yang kontroversial. Cerita Brahim Diaz bukan hanya kisah kegagalan penalti. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana sepak bola dan hidup sering memberikan kesempatan besar, namun juga jebakan paling sulit untuk dihadapi. Kegagalan bukan akhir dari identitas seorang pemain. Ia adalah pengingat bahwa bahkan mereka yang memiliki bakat terbesar pun berdiri di bawah bayangan ekspektasi publik yang berat. Bermain untuk sebuah bangsa berarti bertanggung jawab atas harapan jutaan jiwa. Dan ketika momen itu hilang, sakitnya tak hanya dirasakan oleh pemain, tetapi oleh seluruh bangsanya. Momen seperti ini bukan untuk membuat seseorang tenggelam dalam penyesalan, tetapi untuk membentuk karakter yang lebih kuat untuk masa depan. Sepak bola tidak hanya tentang skor, ia tentang suka, duka, dan bagaimana kita bangkit dari keduanya. Kisah keras ini bukanlah akhir, tetapi babak baru dalam perjalanan seorang pemain dan sebuah bangsa. Sepak bola selalu menghadirkan dua sisi yang tak terpisahkan, kejayaan dan luka. Di balik satu tendangan penalti, ada mimpi jutaan orang, ada beban sebuah bangsa, dan ada seorang pemain yang harus menanggung semuanya sendirian. Kisah Brahim Diaz mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ujian terbesar sebelum kebangkitan sejati dimulai. Karena dalam sepak bola bukan tentang siapa yang tak pernah jatuh, tapi siapa yang berani bangkit setelah segalanya runtuh. Terus ikuti kisah sepak bola dunia, cerita di balik layar, dan momen yang mengubah sejarah. Hanya di Soccerverse ID News. Jangan lupa untuk subscribe, karena di sini sepak bola bukan sekedar permainan. Ini adalah perjalanan hidup. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccerverse ID News.